Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, agar Ia mengirim pekerja-pekerja ke tuaian itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan dalam Injil bicara tentang soal panggilan. Katakan saja mungkin lebih cenderung dikatakan di sini panggilan menjadi imam. Tentu maksudnya bukan hanya sekedar para imam, tapi juga kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saudara-saudara, terutama kalau ini dikaitkan dengan soal panggilan menjadi imam atau biarawan-biarawati, maka apa yang Tuhan inginkan, yaitu agar banyak imam yang dipanggil untuk bekerja di ladangnya. Nah, saudara-saudara, ternyata kebutuhan ini memang sangat mendesak dan sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena memang ternyata orang-orang yang sebenarnya dipanggil, tetapi mereka ternyata tidak memberikan jawaban atau merasakan bahwa mereka tidak mau untuk sungguh-sungguh memenuhi panggilan Tuhan itu, dan bahkan mereka kemudian menjauhkan diri dari panggilan itu dan membebaskan diri dari panggilan itu. Nah, saudara-saudara, mengapa demikian? Karena mereka kebanyakan ada semacam ketakutan. Satu contoh, saudara-saudara, misalnya tahun ini saya merayakan 40 tahun imamat saya. Jadi 40 tahun saya sudah menjalani kehidupan sebagai imam. Dulu ketika saya masuk seminari, saya bersama dengan 25 teman saya. Jadi bersama dengan 24 atau 24 teman saya, bersama saya 25. Ternyata dari kelas 1 SMP itu 25 jumlahnya, dan akhirnya sampai dengan kelas 7 di seminari kami tinggal berdua. Jadi tahun demi tahun teman-teman saya yang 25 itu mundur dan meninggalkan, katakan saja, meninggalkan seminari dan hidup di luar. Jadi dari 25 tinggal 2 orang. Dan memang akhirnya 2 orang itulah yang akhirnya ditabiskan saya bersama dengan satu teman saya. Nah, saudara-saudara, sedangkan dari desa di Kediri, desa saya, di stasi saya, itu ada sekitar 20-an mungkin yang masuk seminari, tetapi tidak ada seorang pun yang akhirnya ditabiskan kecuali tinggal saya sendiri. Nah, saudara-saudara, ternyata memang untuk menjadi seorang imam memang rupanya ada semacam ketakutan. Seperti dikatakan di sini, Tuhan sendiri mengatakan, "Pergilah, camkanlah
Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya apa? Untuk menjadi seorang imam memang ada banyak tantangan. Ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, sehingga banyak dari pemuda-pemuda itu akhirnya lebih baik mundur. Tetapi mereka sebenarnya menurut saya tidak sadar bahwa kalau Tuhan panggil, kalau Tuhan pilih, Tuhan juga akan memberikan kekuatan. Seperti dipesankan oleh Tuhan sendiri, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Artinya apa? Artinya yang nanti memberikan bekal dan lain-lain dan semacam hal-hal yang lain-lain yang diperlukan, itu sebenarnya Tuhan sendiri yang akan mencukupi, saudara-saudara. Jadi tidak usah takut. Jadi kekuatan Tuhanlah yang sebenarnya akan membantu para calon imam atau para imam yang nantinya akan menghadapi banyak cobaan, banyak godaan, banyak tantangan. Tuhan akan membimbing, Tuhan akan memberikan kekuatan. Itulah yang mungkin sering tidak disadari oleh mereka-mereka yang sebenarnya dipanggil, akhirnya mundur. Nah, saudara-saudara, ada semacam ketakutan dan kegelisahan bagi mereka. Mungkin Anda bertanya kepada saya, tapi kenapa Romo kok bisa terus tidak mundur seperti teman-teman yang lain itu? Ya tentu saja saudara-saudara, saya menyadari akan apa yang Tuhan janjikan. Jadi kekuatan kita, daya tahan kita untuk menghadapi segala macam tantangan dan godaan dan cobaan itu sebenarnya berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan akan memberikan bekal, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan segala sesuatu yang sebenarnya kita perlukan sebagai seorang imam, maka Tuhan akan melengkapinya. Itulah yang menjadi kekuatan mungkin bagi saya, mengapa saya bisa boleh dikatakan bertahan dalam panggilan imam ini. Dan kita juga tahu saudara-saudara bahwa seorang imam atau seorang yang dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi seorang imam, sebenarnya pada dasarnya adalah bahwa mereka pun tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan asal mereka sungguh-sungguh mau berharap dan berpegang teguh kepada Tuhan. Itulah kekuatan kita. Dan dikatakan juga bahwa seorang yang dipanggil Tuhan menjalani panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi pembawa damai, maka Tuhan juga akan memberikan yang namanya upah. Jadi tidak usah takut. Menjadi seorang imam nanti akhirnya akan kelaparan atau kekurangan dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Menjadi seorang imam justru seringkali kita boleh dikatakan hidup dalam kelimpahan. Orang tidak usah pikir soal apakah nanti saya kalau dipindah tugas saya dapat rumah apa tidak. Enggak, saudara. Dipindah kemanapun selalu ada dan tersedia yang namanya perlengkapan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti dikatakan di sini, tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti panggilan dan pilihan Tuhan itu,
Tuhan akan memberikan kekuatan dan jaminan. Meskipun harus menghadapi tantangan dan cobaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang kita perlu lakukan tidak lain dan tidak bukan, mari kita berdoa memohon agar Tuhan memanggil banyak pekerja-pekerja ketuaiannya. Seperti juga tiap kali kita sebelum misa, kita berdoa untuk panggilan imam, ya harapan Israel. Itulah doa kita. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, dorong mereka juga untuk menjadi seorang imam. Amin.